red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up, okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible. I understand sports really well. Belgium are through. 4-1 of the Belgian bench is on the pitch. Hold on, someone's running across the field. He's heading for the scoreboard. He's got a paintbrush. It says it's gone. I have no idea what I've just... Egypt! Egyptians! Pharaohs! Wallahi! I don't even know how to speak right now, yeah? I am not Egyptian, but I'm a Salah fan. I'm an Egyptian fan, yeah? It hurts me so deeply, not because Egypt are out, but because football will never feel the same again. We all watched the game, yeah? We all saw what we saw. And honestly, even if I speak, even if I shout, even if I cry, nothing will change the result. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para pecinta sepak bola, wabil khusus cinta tim nasional Indonesia. Dan seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi ya kepada orang-orang tolol yang IQ-nya 15 ringgit dengan otak sebesar kacang. Ya, siapa lagi kalau bukan Bani Sarapan wal Angan-Angan yang ada di negeri Malaides, yang tadi malam juga tim nasional U17 mereka itu terbantai 3-0 oleh tim U17 kita, ya, dan yang kemudian disusul dengan satu kejadian yang khas dari Malaides, ya, yang yaitu pertandingan sepak bola ala kungfu, ya, dia tendang dengan sangat brutal yang menunjukkan bahwa bangsa ini, bangsa Malaides ini memang sebenarnya nggak pantas hidup di dunia modern ini, dan mereka itu sebenarnya masih cocok dalam peradaban di dalam gua, ya, dan akibatnya seperti ini ketika mereka dipaksakan untuk hidup di zaman modern, kebiasaan-kebiasaan di dalam hidup di dalam guanya itu tetap mereka bawa sampai ke sini, ya. Ya, sementara itu di Piala Dunia 2026 itu sudah menyelesaikan pertandingan per-8 final, ya, 16 besarnya. Dan dari pertandingan-pertandingan yang dimainkan ini semakin memperkuat, ya, fakta bahwa Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia paling buruk, ya, paling tidak beradab dan paling tidak adil dan segalanya, ya, seburuk-buruknya sepanjang sejarah, ya. Ya, mulai kita dari awalnya bagaimana dari Piala Dunia ini belum bermula sudah menuai polemik, ya, bagaimana wasit asal Somalia itu ditolak masuk ke Amerika dan tidak bisa bertugas, ya, tidak bisa bertugas di Piala Dunia kali ini, wasit terbaik Afrika, padahal hanya karena Donald Trump tidak mau orang dari Somalia bermain di Amerika. Dan itu urusannya sama mereka, urusan teroris untuk apa, dan gara-gara itu seluruh dunia itu mengungkit-ungkit lagi pembatalan Piala Dunia U20 yang seharusnya berlangsung di Indonesia dulu, yang kemudian dipindahkan ke Argentina hanya karena kita tidak mau, bukan Indonesia secara umum pun, padahal pada saat itu ada 2 gubernur di Indonesia waktu itu menolak tim Israel bermain di daerahnya, gitu. Nah, tetapi apa yang terjadi di Amerika, ofisialnya ditolak, dan kemudian pemain-pemain yang berkulit hitam dari negara lain itu juga diperlakukan dengan seperti teroris datang ke sana, ya, bukan dijamu selayaknya atlet yang akan bermain di negara mereka. Ya, bagaimana mereka memperlakukan Iran, betul-betul dizalimi di Piala Dunia kali ini, ya. Tim terbaik Asia selain Jepang ini bermain 3 kalinya seri, dan di setiap pertandingan itu dirampok. Dan bayangkan mereka itu bermain di Amerika, bermarkas di Meksiko, gitu, ya. Dan di pertandingan terakhir ketika mereka melawan Mesir itu mereka bermain di Seattle, ya, di Seattle, sementara markas mereka itu di Tijuana di Meksiko, yang artinya, dan itu mereka hanya boleh 1 hari tinggal di Amerika di waktu pertandingan saja, yang artinya mereka berangkat di hari yang sama itu dari Tijuana itu untuk bermain di Seattle. Itu seperti markasnya di Banda Aceh dan mereka itu tandingnya di Jakarta, gitu. Seperti itu perlakuan Amerika, ya.
Dan kemudian tetapi ketika Piala Dunia sudah berlangsung dengan sejarah polemiknya kemarin ya, ada 48 tim, ternyata memang asik Piala Dunia ya, penuh drama, penuh ini. Tetapi kemudian di babak ke-16 besar ini kembali ya Amerika berulah gitu dengan tidak taruh malu seperti Malaides, tetangga kita ya. Tetangga kita itu berbuat curang secara terang-terangan gitu ya. Kalau Malaides ini mencuri pemain asing itu dan membanggakan diri, tutorial cetak gol mengalahkan Vietnam. Nah, ini kita semua sudah tahu bagaimana kelakuan Amerika ini ya, pemain mereka Palagun itu yang sudah kena kartu merah di pertandingan sebelumnya itu Donald Trump menelpon FIFA dan itu nggak sembunyi-sembunyi, terang-terangan di konferensi pers dia katakan itu wasitnya nggak benar. Saya itu sangat ngerti sepak bola ya. Dan kita tahu aturan dari FIFA itu jangankan untuk mengubah aturan seperti ini dari seorang kepala negara ya. Pemerintah yang terlibat di asosiasi sepak bola saja itu dibekukan asosiasinya itu ya, dibekukan asosiasinya. Nah, ini kembali lagi kita tarik bagaimana Amerika itu menginvasi Iran ya, kemudian Israel menyerang Gaza tidak ada dihukum, bagaimana dengan Rusia gitu. Itu saja belum dijawab. Nah, ini belum pernah terjadi presidennya di sepanjang sejarah ya, bukan hanya Piala Dunia, bahkan sepanjang sejarah sepak bola di bawah FIFA, baru kali ini presiden tuan rumah dari sebuah negara itu bisa mengintervensi keputusan wasit yang mengkartu merah dan membatalkan aturan FIFA yang sudah sedemikian jelas bahwa kartu merah langsung atau tidak langsung itu diskor, tidak boleh bermain di pertandingan berikutnya. Tetapi Donald Trump turun tangan, dibatalkan ya sanksi untuk tidak boleh bermain di pemain Amerika ini ya. Gara-gara itu kemarin saya itu nonton dengan orang-orang asing banyak di Bali ini ya. Orang Prancis yang biasanya itu sangat antipati dengan Belgia ya dalam konteks sepak bola, itu mereka itu nggak pernah suka Belgia itu bisa menang gitu ya. Apapun itu pokoknya Belgia jangan menang supaya bisa menjadi bahan ledekan mereka gitu. Tetapi kemarin ketika melawan pertandingan melawan Amerika, orang Prancis itu semua mendukung Belgia gitu ya. Begitu bencinya sudah sama Amerika ini. Dan Piala Dunia kali ini akhirnya membuat citra Amerika yang sudah sedemikian buruk sebelumnya itu bagaimana mereka membantu Israel dan kemudian mereka secara sepihak menyerang Iran itu sudah demikian buruk reputasi Amerika di dunia, ini menjadi semakin hancur lagi dengan turun tangannya Donald Trump ini ya. Dan akhirnya Palagun itu dia bermain di Piala Dunia di pertandingan per-8 final kemarin, tetapi tidak berhasil mencetak gol ya. Pertandingannya sendiri awalnya itu cukup seru juga, Belgia sudah unggul duluan dan kemudian dibalas oleh Amerika, tapi belum semenit Amerika balas, dibalas lagi gitu. Nah, sampai babak pertama itu 2-1 untuk keunggulan Belgia. Nah, kalau di babak kedua itu seperti kena karma itu Amerika ya, kesalahan dari kiper dan bolanya lepas, disikat sama Belgia masuk ke begawang dan kemudian Lukaku yang selama ini turun terus sebagai cadangan kembali mencetak gol ya, udah 4 gol juga dia cetak di Piala Dunia kali ini dan akhirnya Amerika kalah 4-1 dan itu dirayakan seluruh dunia ya. Dan berbagai meme pun bertaburan dan meme dari AI ya. Dan ini yang menariknya saya katakan di Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia pertama ketika AI sudah sedemikian majunya video gitu. Jadi meme-meme yang selama ini cuma berupa kartun, berupa apa, sekarang orang sudah bisa buat berupa video ya. Salah satunya itu yang Anda lihat di pembukaan video tadi ya, bagaimana meme-nya itu Donald Trump ketika melihat hasilnya itu Belgia memenangkan pertandingan, dia mengubah skornya menjadi 10 dan banyak lagi meme-meme seperti itu ya, yang bagaimana ada yang Donald Trump itu menelpon Gianni Infantino, dia katakan ini nggak benar, 4-1 ini bukan kalah Amerika, seharusnya seri, bahkan kita bisa menang, itu pertandingan bisa diulang ya, macam-macam orang buat gitu untuk ngeledekin Amerika gitu ya. Mereka boleh superior di dalam militer dan juga mungkin ekonomi, bisa menekan orang di mana-mana, tetapi di atas troll orang semuanya nggak ada orang yang lebih tinggi dari pada troll gitu. Jadi di troll semua Donald Trump untuk saat ini. Nah, kemudian dari 5 pertandingan dari 8 pertandingan babak 16 besar ini ada 3 pertandingan yang bermasalah, bayangkan gitu. Dan pertandingan itu Amerika itu salah satunya tadi, dan sebelumnya itu pertandingan Prancis melawan Paraguay. Ya, Prancis melawan Paraguay itu
itu Paraguay memang bukan main bola ya. Jadi mereka itu betul-betul brutal dan berbagai ucapan rasis yang untuk menyerang Prancis itu, dan kacaunya ya, Paraguay yang bermain sedemikian brutal, Paraguay yang bermain di sana sedemikian bukan main bola ya, tetapi lebih kepada UFC gitu. Tetapi yang dapat kartu kuning malah pemain Prancis. Mereka bersih, satu pun nggak ada kartu kuning. Skandal, lagi-lagi skandal dari FIFA ini gitu ya. Dan itu bukan berhenti sampai di situ ya. Ketika Paraguay ini kalah, Mbappe yang terus diserang, yang terus diperlakukan dengan dibully ya sepanjang pertandingan tersebut. Ketika sudah pertandingan berakhir, dia sikapnya santai aja gitu ya. Mungkin itu mekanisme pertahanan diri dia ya, daripada dia emosi kena kartu kuning. Jadi dia ketawa-ketawa aja gitu. Ketika kiper yang memang kurang ajar juga sama pemain-pemain Prancis ini ngajak salaman, dia nggak mau, dan itu wajar sekali ya. Dia emosi, masa itu kayak begitu main bola, menghalalkan segala cara gitu untuk permainan ini. Dan kemudian senator dari Paraguay ini ikut-ikutan mengecam, mengata-ngatain Mbappe ini dengan perkataan rasis gitu ya. Dengan perkataan rasis, senator perempuan ini dikatai Mbappe ini nggak ada minum susu, minumnya cuma kelapa gitu, dan orang paling berpendidikan yang dia kenal itu simpanse, dia itu cuma orang Kamerun yang berusaha keras menjadi orang Prancis gitu. Mbappe-nya cuma jawab, ya ini perempuan ini orang yang jahat katanya ya, orang nggak benar lah, nggak baik gitu. Malah dia yang emosi, disuruh Mbappe-nya minta maaf, kalau nggak nanti nanti akan dia laporkan gitu, nanti akan dia tuntut secara hukum, Ronaldinho aja kami masukin penjara, ngancam kayak begitu Uruguay. Dan kemudian dia katakan, saya itu sekolah di Perancis, saya itu pernah ke Saint-Tropez dan tempat-tempat mewah di Perancis katanya, jadi saya itu berhak untuk berbicara, bukan mentang-mentang senator saya nggak bisa ini. Jadi dia bisa untuk berkata rasis, tapi kemudian Mbappe-nya cuma balas seperti itu katanya menyerang gender gitu. Dan ini membuat orang makin males dengan urusan kesetaraan gender apa segala macam itu, karena itu dijadikan sebagai tameng oleh politisi Uruguay ini gitu ya. Dan itu membuat kita lihat di Piala Dunia kali ini ya, beberapa negara yang kalah itu kemudian mendapatkan rasa hormat ya, dari seluruh dunia. Contohnya itu Cabo Verde kemarin, meskipun mereka kalah 3-2 dari Argentina, tapi seluruh dunia itu mengagumi mereka, mengagumi semangat mereka. Tetapi Uruguay sebaliknya, mereka kalah 1-0 dari Prancis, seluruh dunia membenci mereka sekarang ini. Dan itu menjadi wajah Uruguay yang orang lihat seperti inilah, Paraguay maksud saya, bukan Uruguay ya, tapi Paraguay yang seperti ini. Dan saya jadi teringat lagi cerita dari pemain-pemain kita yang dulu dikirim ke Paraguay. Ya, itu pemain-pemain dari Aceh ya, dulu sempat dikirim ke Paraguay. Kalau pemain kita dulu ke Uruguay. Jadi seperti itu ternyata Paraguay yang menunjukkan kepada dunia ya. Jadi menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya ya. Jadi tololnya itu sama gitu ya. Ternyata bukan Malaides itu nggak sendirian. Mereka itu dengan ketebalan kulit muka yang sudah bodoh, sudah nggak tahu malu, itu ternyata bukan cuma Malaides ya yang ingin menunjukkan bahwa mereka itu memang bodoh, mereka itu ingin dicaci maki dunia. Itu bukan cuma Malaides, ada temannya juga Paraguay ya, selain Amerika tadi tentu saja ya. Itu kalau Amerika urusan tebal kulit muka, benderanya mirip, kelakuan mirip juga dengan Malaides, ternyata Malaysia, Amerika ini. Dan kemudian yang terakhir itu yang tadi baru saja, yang kemarin juga ya, tadi baru saja berlangsung, itu pertandingan antara Mesir melawan Argentina. Sekali lagi FIFA menunjukkan bagaimana favoritismenya ya, bagaimana berusahanya FIFA ini untuk Argentina itu supaya bisa ke final gitu, supaya kalau bisa menjadi juara dunia lagi ya. Dan tadi kita sudah menyaksikan sama-sama ya bagaimana Mesir unggul 1-0 lebih dahulu dan kemudian mencetak gol keduanya dengan sangat bagus ya. Merebut bola, itu Sam Hasan, pemain bek kanannya mereka, merebut bola di lapangan sendiri, kemudian dia bawa sampai ke depan, kerjasama dengan Salah, dan kemudian Salah memberikan umpan yang sangat manis kepada Mustafa Ziko dan mencetak gol yang luar biasa, dan gol gitu. Ya, nggak ada yang salah di sana. Dan kemudian apa yang terjadi? Pertama kalinya dalam sejarah VAR digunakan, tetapi bukan apakah dia offside, apakah dia ini, tetapi diulang lagi sampai ke tadi pelanggaran dari awal
sisi lapangan dari Mesir sendiri di dekat kotak penalti mereka memang ada sentuhan kecil gitu ya, tetapi itu nggak bisa untuk membatalkan gol. Tetapi gara-gara itu batal gitu dan diberikan tendangan bebas untuk Argentina pada saat itu. Oke, nggak apa-apa gitu. Tetapi Mesir kembali sudah diperlakukan tidak adil seperti itu. Kemudian dengan skema yang nyaris sama ya dari Hosam Hasan kembali kemudian ke Muhammad Salah, tetapi waktu itu Salah yang melakukan suluran, kemudian dibagi bola ke Hosam Hasan, balik ke Salah, balik lagi Zico, dan kali ini nggak ada kesalahan ya, wasit pun nggak bisa menyatakan bahwa itu ada salah ada apa, nggak bisa dicari-cari dan gol 2-0. Nah 2-0 ini kemudian di sini memang kita lihat Argentina, bagaimanapun Argentina ini harus kita akui ya, mereka ini memiliki semangat atau mentalitas juara ya, mentalitas juara, dan Messi memang menunjukkan kelasnya juga di sini ya. Bagaimana Messi yang usianya sudah 39 tahun ini memang menjadi nyawa dari Argentina ya, dia mengacak-acak pertahanan dari Mesir yang sudah unggul 2-0 ini, sampai akhirnya memberikan umpan yang luar biasa yang ditanduk oleh Romero. Dan kemudian gol keduanya juga demikian, Messi yang membawa bola sendiri, kemudian scrimmage di depan gawang, dan dia mencetak gol yang sangat indah, yang menjadi gol ke-8 Messi di Piala Dunia kali ini ya, yang menjadi top scorer di Piala Dunia kali ini, sekaligus menjadi top scorer sepanjang masa Piala Dunia, sepanjang masa Piala Dunia. Messi luar biasa pertandingan ini ya, dan mungkin setelah ini itu perdebatan mana GOAT itu sudah tidak relevan lagi ya, karena Ronaldo sudah pulang sebelumnya ketika melawan Spanyol, tetapi itu pertandingan yang sangat bersih ya, sama seperti Brazil dengan Norwegia juga kita lihat itu luar biasa pertandingannya juga bersih. Ya, Brazil mendapat penalti tidak gol, dan di lawan Mesir ini juga Messi nggak gol sebenarnya, satu penalti, jadi sudah 2 penalti gagal Messi di Piala Dunia kali ini, tetapi dia bisa menebusnya ya dengan pertandingan tadi dengan golnya, gol kedua Argentina yang menyamakan kedudukan. Nah, jadi itu pertandingan tensi terus meningkat, dan sialnya Mesir itu 2 pemain terbaiknya ya yang mencetak gol kedua tadi, Hosam Hasan itu kram ditarik keluar, dan kemudian juga Mustafa Zico ditarik keluar, dan sejak itu keseimbangan dari Mesir ini sepertinya sudah mulai goyang, dan Argentina terus menyerang, dan akhirnya terjadilah gol ketiga. Nah, gol ketiganya Argentina ini yang membuat banyak orang saat ini ya, entah itu pundit, entah itu penggemar sepak bola saja, betul-betul emosi ya, betul-betul mengecam FIFA ya, bagaimana FIFA ini menerapkan standar ganda yang luar biasa. Karena apa? Karena proses dari gol ketiga dari Argentina ini juga hampir identik ya, identik dengan gol dari Mesir yang dibatalkan ya. Jadi diawali dengan pemain Argentina yang merebut bola di kotak penalti sendiri melakukan pelanggaran yang bahkan pelanggarannya itu lebih berat daripada pelanggaran yang tadinya dilakukan Mesir ketika mereka mencetak gol kedua mereka. Nah, pelanggaran terhadap Muhammad Salah di kotak penalti ya, dan kemudian melakukan skema serangan balik, umpan dari sisi kanan, dan kemudian ditanduk oleh Enzo Fernandez, pemain yang cukup pendek sebenarnya, dan menjadi gol. Mesir pun tertinggal 3-2, itu sudah di babak injury time ya, tambahan waktu 7 menit, tetapi di menit kedua tambahan waktu habis Mesir gitu, dan Mesir melakukan protes karena persis sama kejadiannya, diawali oleh pelanggaran dulu ya. Seharusnya kalau logikanya itu FIFA itu standarnya itu adil ya, artinya seimbang, egaliter untuk setiap tim, itu logikanya Mesir yang mendapatkan pelanggaran dan itu penalti, dan harusnya mereka yang menang 3-2. Tetapi standar ganda kali ini lagi-lagi dipertontonkan dengan terang benderang, begitu vulgar, begitu telanjang ya. Itu mereka menolak untuk melakukan VAR ya, meskipun sama kasusnya dengan yang dialami Mesir, dan tetap gol disahkan, bahkan ofisial Mesir diberikan kartu merah, pemain Mesir diberikan kartu kuning gitu ya. Dan ya, sama seperti Cafe Verde, simpati dunia justru beralih saat ini ke Mesir ya, semakin antipati kepada Argentina ya, dan sayang sekali sebenarnya dengan kejadian ini karena Messi bermain luar biasa ya, baik sekali, tetapi akibat dari keberpihakan FIFA yang begitu terang-terangan seperti ini ya, dan ini kita bisa merasakan Indonesia ya, ini seperti kita ketika kita melawan Qatar.
Ya kita melawan Qatar itu di Piala Asia U23 kemarin dan juga di pra Piala Dunia kemarin. Ini yang terjadi di panggung tertinggi Piala Dunia kali ini, favoritisme terhadap Argentina ya, dan terang-terangannya terhadap Amerika. Nah, kalau Paraguay itu di luar konteks ini. Tetapi di dua ini membuat orang mempertanyakan kredibilitas FIFA sekarang ini ya. Dan inilah FIFA ini karena begitu terlalu berkuasa, itu tidak bisa diapa-apain juga gitu ya. Mau dituntut kemana? Atau penentu akhirnya itu cuman FIFA gitu. Jadi mereka itu nggak bisa berbuat apa-apa jadinya. Jadi semuanya omong kosong. Football United gitu, yang sepak bola menyatukan dan kemudian segala macam fair play dan ini itu semuanya itu dilanggar dengan telanjang oleh FIFA sendiri yang menyelenggarakan sepak bola terbesar ya, ajang sepak bola terbesar di sejagat ini. Bahkan event olahraga yang paling banyak ditonton dengan antusias, mungkin Olimpiade lebih banyak ditonton gitu, tetapi antusiasme orang tidak ada yang bisa melebihi Piala Dunia ini. Tetapi inilah yang dilakukan penyelenggaranya. Kalau FIFA seperti ini terus, bukan tidak mungkin nantinya itu akan muncul FIFA tandingan ya, seperti di tinju ada WBC, IBF, itu awalnya juga karena itu ada yang ketidakpuasan gitu ya. Bisa jadi nanti ke depannya kalau FIFA terus seperti ini ya kelakuannya, entah mungkin itu dimotori oleh Rusia ya, salah satu negara yang paling dizalimi oleh FIFA untuk saat ini, bisa jadi nanti itu akan terbentuk organisasi baru sepak bola gitu. Nah ya kita nggak tahu caranya, mungkin tiap negara itu entah mereka membuat PSSI tandingan juga nanti yang bergabung ke FIFA, nggak tahu. Kalau kayak begini terus, ini nggak akan lama lagi sepak bola ini dalam kondisi darurat kalau kita melihat seperti ini ya. Dan kalaupun Argentina nanti sampai lolos ke final dan sampai bablas jadi juara gitu ya, mungkin ada banyak orang di dunia ini yang akan melihat bahwa itu kemenangan yang tidak layak, mereka tidak seharusnya ada di sana ya, dan ini pun seharusnya mereka nggak ada di perempat final. Orang sudah melihat seperti itu ya, mereka mungkin menang secara piala bisa didapatkan dan kemudian kemenangan seperti ini, tapi rasa hormat itu sudah hilang dari orang kepada FIFA dan juga kepada Argentina melihat cara mereka menang tadi malam ya, ditambah lagi sebelum-sebelumnya bagaimana Messi melakukan pelanggaran tidak di kartu ini gitu ya. Ini berbeda sebenarnya. Argentina dari 3 piala yang mereka raih Piala Dunia itu semuanya itu bermasalah. Yang ketika di 78 itu mereka menjadi tuan rumah, itu terang-terangan itu Belanda itu mereka kerjai. Ya, yang 86 itu kontroversi dengan gol tangan Tuhan Maradona ya. Kemudian ketika di Kotor itu memang dari awal itu seperti memang sudah diserahkan kepada mereka gitu ya. Bedanya kalau dulu itu dunia belum terintegrasi sekali seperti sekarang. Jadi kalau omongan-omongan pun ya cuman omongan di warung kopi gitu, nggak nyampe sampai ke Argentinanya sendiri, nggak nyampe sampai ke luar negeri. Nah sekarang ini dengan media sosial, dengan AI, orang bisa membuat meme, bukan hanya sekedar kartun lagi gitu, tetapi bisa membuat video seperti itu harga diri gitu ya, prestise Argentina nanti kalaupun mereka bisa memenangkan pertandingan ini, itu udah nggak akan ada lagi gitu ya. Jadi demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.